Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzana Rahma, NIM 73 dari PBSI 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada informasi yang diproses. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Konsep utama dalam teori konstruktivisme yaitu peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, dan menemukan. Konstruksi bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir secara filosofi pembelajaran konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Menurut konstruktivisme, pengetahuan bukan hal yang statis dan deterministik, tetapi suatu proses yang akan menjadi tahu. Konstruktivisme menganggap bahwa manusia mampu mengkonstruk atau membangun pengetahuan setelah ia berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran reasoning dan problem solving. Yang kedua, model pembelajaran problem based instruction. Yang ketiga, model pembelajaran perubahan konseptual. Yang keempat, model pembelajaran group investigation. Dan yang kelima, yaitu model pembelajaran inquiry. Selanjutnya ada teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Yang pertama, teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Tokoh penganut aliran humanistik diantaranya ada Kolb dengan konsepnya tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Hani dan Mumford menggolongkan siswa dalam belajar menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Selanjutnya, teori kecerdasan ganda. Howard Gardner
memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kecerdasan ganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan semua kecerdasan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Pokok-pokok pemikiran yang dikemukakan Gardner yaitu yang pertama, manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasan. Yang kedua, kecerdasan selain dapat berubah, dapat pula diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan merupakan realitas yang majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pemikiran manusia. Yang keempat, pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam kecerdasan bekerja bersama-sama, kompak, dan terpadu. Howard Gardner pada tahun 1983 juga mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 kecerdasan dasar, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal atau bahasa. Yang kedua, kecerdasan matematis, logis. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau ruang. Yang keempat, kecerdasan kinetis, jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Keenam, kecerdasan interpersonal. Dan yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. 3 kecerdasan lagi yang muncul kemudian yaitu ada kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan eksistensial. Selanjutnya, berbagai teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Seorang pendidik dapat memberikan stimulus berupa apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang ditangkap melalui alat indera. Yang B, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitikberatkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dan lapangan. Siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat jika ia belajar langsung dari realitas yang ada dalam masyarakat. Penekanan teori kognitivisme adalah proses untuk menemukan teori yang dibangun dan realitas lapangan, bukan untuk membangun kualitas kognitif. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pergeseran teori-teori belajar karena adanya kelemahan pada masing-masing teori merupakan salah satu hal yang mendorong mengapa teori yang satu bergeser ke teori yang lain serta keinginan untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya, pengertian bahasa dan fungsi umum bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan
berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya, bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa, dirumuskannya fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah: yang pertama sebagai alat komunikasi, dua sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, dan yang keempat sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Selanjutnya, fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa ada mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, mengeksploitasi iptek. Selanjutnya, strategi pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi pertama yaitu meniru atau imitasi, dan yang strategi yang kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik. Strategi yang ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran dan responsi. Strategi yang keempat adalah apa yang disebut prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan cara menggunakan bahasa. Selanjutnya ada pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu. Ada yang menyamakan bahasa kedua sebagai bahasa asing. Khusus bagi kondisi di Indonesia, istilah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa asli atau bahasa utama berwujud dalam bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oleh karenanya, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Terdapat perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses bahasa belajar bahasa pertama memiliki ciri-ciri belajar tidak disengaja, berlangsung sejak lahir, lingkungan keluarga sangat menentukan. Motivasi ada karena kebutuhan, banyak waktu untuk mencoba bahasa, dan yang terakhir, banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Sedangkan pada proses belajar bahasa kedua, terdapat ciri-ciri. Yang pertama, belajar bahasa disengaja, misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, berlangsung setelah pelajar berada di sekolah. Yang ketiga, lingkungan belajar sangat menentukan. Yang keempat, motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Yang kelima, waktu belajar terbatas. Yang keenam, belajar dapat mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Yang ketujuh, bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Yang kedelapan, umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Yang kesembilan, disediakan alat bantu belajar, dan yang terakhir ada orang yang mengorganisasikannya, yakni guru dan sekolah.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor usia. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Selanjutnya, faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Sedangkan bahasa pertama ini telah dianggap menjadi pengganggu dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena seseorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah yang dinamakan interferensi ahli kode, campur kode, atau juga kehilafan. Selanjutnya, teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di depan kelas. Teknik bersifat prosedural. Teknik yang baik dijabarkan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada teknik ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas, bermain peran, karya wisata, dan sinektik. Selanjutnya, pendekatan metode, strategi, dan model. Strategi pembelajaran yaitu suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktif, dan berkomunikasi dengan mengintegrasikan struktur pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Model pembelajaran. Model adalah suatu bentuk tiruan atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran. Siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengertian lain, model pembelajaran adalah suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.